Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, hari ini untuk IHSG-nya ada perlawanan naik ya. Karena pergerakan beberapa saham secara serentak. Hari ini IHSG-nya bisa mengalami atau membuat perlawanan ya, setelah beberapa hari tertekan. Namun demikian closing-nya masih belum begitu bagus. Baik, nggak apa-apa. Kita akan bahas dulu untuk hari ini market saham, IHSG, dan kondisi market. Sebelum masuk materi, teman-teman, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwasannya saya Surya MSR tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Ya, seperti ini teman-teman, support dari IHSG di 7050 hari ini tidak dites lagi ya. Karena IHSG-nya open di 7075 langsung gas ya, bahkan sempat ngelewatin 7145. Namun demikian closingnya masih belum mampu ya. Jadi besok masih harus diperhatikan 7144 atau 7145 itu merupakan titik penting. 38,2 retracement, karena kalau IHSG-nya bisa kembali di atas itu, maka IHSG sudah masuk ke zona yang cukup aman. Baik teman-teman, IHSG-nya hari ini sebenarnya tadi sempat naik 1% ya, tapi closingnya menyusut hingga 0,52%. Kalau kita lihat hari ini karena mover dari IHSG, ini cukup solid ya. Dimana BCA setelah tertekan beberapa hari ini naik ya 4%, ini jarang. Kemudian AMMN, TPIA ya, BMRI, Astra, MRT, BRIS, itu pada naik semuanya. Hari ini yang memperberat ada Brand, ada Bian Telkom ya, terus BBNI, dan United Tractor. Nah teman-teman, sebenarnya simple aja ya, ini ilmu hafalan. Kalau Brand naik, biasanya banking turun. Kalau banking turun, Brandnya naik, berganti-gantian seperti itu, walaupun tidak pasti, tetapi cukup bisa terbaca. Nah kalau hari ini Brandnya turun ya, misalkan BCA hari ini nggak naik, sudah kemungkinan besar IHSG-nya akan cenderung turun ya teman-teman. Jadi sebenarnya cukup simple di diamati. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi regional ya. Kita agak cepat aja hari ini. Tadi malam Amerika oke ya, plus 0,6, 1,1 plus dan 0,8 plus. Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500. Hari ini Eropa hijau, Asia juga overall hijau ya. Jadi marketnya sebenarnya hari ini ya boleh dibilang marketnya oke ya. Baik, kita lihat dulu harga komoditas. Ini commodity indeksnya masih tinggi ya. Kalau crude, kita akan lihat dulu saatnya komoditinya. Crude oil memang mengalami retracement atau koreksi. Natural gas sudah mulai ada penguatan lagi teman-teman. Batu bara retracement, emas mengalami retracement ya, dari tertingginya sekitar 2.400 per troy ounce, sekarang koreksi ke 2.300 per troy ounce. Untuk palm oil atau CPO, dia mengalami rebound dari koreksinya. Dan yang masih tinggi adalah metal ya, timah dan nikel. Baik, kita akan langsung masuk ke bahasan terkait ini ya, terkait sektor ya. Sektor IHSG hari ini sebenarnya overall banyak yang bergerak naik ya teman-teman. Banking sudah mulai ada perlawanan ya. Kemudian telekomunikasi sudah 2 hari ini melawan hitungannya. Kemudian permetalan sekitar kemarin sebenarnya naik, hari ini juga sebenarnya masih lanjut naik, namun closingnya nggak begitu bagus, pada banyak yang turun. Terus perbankan beberapa sudah menunjukkan pergerakan yang bagus seperti yang saya bahas kemarin, namun demikian memang beberapa masih melemah ya. Oh ya, untuk telekomunikasi tadi kecuali Telkom sendiri ya, Telkom sendiri mengalami pelemahan yang masih berlanjut. Untuk banking ada beberapa sudah melawan dan beberapa masih dalam tekanan jual asing. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke bahasan terkait saham ya. Kita masuk ke bahasan terkait saham apa saja. Yang pertama adalah banking ya, BBCA.
Nah teman-teman, BBCA beberapa hari lalu sebenarnya penurunannya udah mulai terbatas ya. Seperti yang saya sampaikan, penurunan udah mulai terbatas, tinggal naiknya. Nah hari ini BCA kontan nih 4%, di mana kenaikan hari ini melahap 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah kalau teman-teman lihat hari ini BCA naik seperti itu karena rilis laporan keuangan ya. Dirilis hari ini, kemarin sebenarnya saya udah baca, labanya naik ya. Di mana asing hari ini juga langsung akumulasi besar di BCA. Kenaikan hari ini, rebound dari dasar ini adalah didorong kenaikan volume di BBCA. Oke, di sini terlihat BBCA juga dominasi buyernya kuat ya di 66%. Baik, kemudian teman-teman adalah BMRI. Kita cek perbankan BMRI. BMRI ada kenaikan namun candlenya masih turun ya. Ini artinya sebenarnya open di atas tadi, tapi closingnya adalah turun namun masih lebih tinggi dari kemarin ya. Seperti itu biasa. Oke, BMRI di catatan saya kemarin ini termasuk saham perbankan yang boleh dipantau bagus. Kenapa? Karena sebenarnya udah dari tanggal berapa itu? Dari 4 hari bursa sebelumnya di tanggal 18 April itu sudah net buy. Hari ini volumenya cukup besar ya untuk asingnya. Kemudian kondisi dari BMRI kita cek. Ini juga di akhir-akhir ditarik dengan dominasi 64% buy at over atau dominan yang hajar kanan teman-teman. Baik, kemudian kita cek BRIS ya. Asingnya juga masuk, ini udah 3-4 hari bursa ini asingnya di BRIS masuk. Ini juga sudah rebound dari 50 retracement, terjaga di 50 retracement, tidak lewat dari situ. Bahkan bagusnya adalah bisa naik di atas 2580, di mana ini adalah merupakan titik amannya. Sekarang sudah berada di titik aman untuk BRIS ya. Kita lihat intraday dari BRIS juga oke, tarikan di sesi 2, dominasi 57% hajar kanan. Baik, kemudian secara umum untuk beberapa perbankan yang masih dalam tekanan, ini kita lihat ya. BBRI teman-teman masih dalam tekanan, walaupun sebenarnya kemarin sinyalnya oke ya. Sinyalnya kemarin oke, terus hari ini nggak begitu bagus ya, balik arah. Ya sebenarnya ini bentuknya masih oke kalau misalkan besok bisa menutup penurunan yang hari ini. BBRI memang tidak bohong ya, tekanan asingnya masih kuat ya. Tekanan asing di BBRI boleh dibilang masih kuat dan ini menyebabkan BBRI sulit untuk naik. Tekanan asingnya, tekanan jualnya dan tekanan asingnya juga terlihat teman-teman di sini. Di sekitar sesi 1 hanya sedikit ditarik di hajar kanan, baru kemudian dominan sell at bid 60%, buang kiri ya di BBRI. Kemudian BBNI yang mana kemarin sudah mulai bagus sebenarnya, ini hari ini juga nggak mampu lagi balik arah dan close-nya tepat di open-nya kemarin ya. Jadi masih menunggu besok deh untuk BBNI, masih menunggu besok, dan asingnya adalah keluar lebih besar dari asing masuk kemarin. Jadi mesti hati-hati untuk model-model begini, takutnya naik ini hanya dead cat bond aja baru untuk kemudian turun lagi ya di model-model saham seperti itu. BBNI oke. Ini juga tekanan jualnya kuat ya, 58% mendominasi tekanan jualnya. Oke, kemudian kita lanjutkan beberapa perbankan ya, BBTN. Ya, BBTN masih ada tekanan jual juga ya, sudah mantul kemarin sebenarnya dari support, masih ada tekanan jual. Asingnya juga 3 hari ini masih jualan di BBTN teman-teman. Asingnya masih jualan di BBTN. Kita lihat intraday-nya. Ya, tekanan jualnya kuat sekali. Sell at bid hampir sepanjang hari ya, 64%. Baik, kemudian saham perbankan BNGA, Bank Niaga. BNGA sebenarnya ada perlawanan ya, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini kemarin ada perlawanan dari 78, ini 61. Oke, ini cukup oke, tapi kita mesti lihat besok untuk BNGA ya.
volume belum terbentuk, asingnya sudah mulai masuk hari ini. Setelah beberapa hari ini asingnya jualan, BNGA ini cukup oke. Dominasinya 54% hajar kanan ya, buy at over. Baik, kemudian kita masuk ke telekomunikasi. Telkom masih dalam tekanan kuat ya teman-teman. Ini catatan saya kemarin sudah overshoot tapi belum kembali ke pola ya. Apakah akan membuat pola baru atau mengikuti catatan lama saya, jadi rebound dari overshootnya seperti ini. Maunya sih rebound ya. Nah, kita lihat dulu. Tekanan jualnya ternyata masih kuat ya asingnya. Volume juga masih besar. Jadi harganya turun dengan tekanan asing jualan kuat dan juga volumenya besar. Wah, kolop itu teman-teman. Telkom memang tekanan jualnya besar ya, 63% jualan ya. Baik, kemudian Indosat ya, kita cek dulu. Indosat. Nah, Indosat oke ya, dia ternyata tidak sampai koreksi lewatin 10.200, bahkan bisa tutup di atas 1.800, 10.800. Oke. Indosat kenaikan hari ini cukup oke ya, mengcover yang kemarin, candle-candle kemarin. Namun demikian sayangnya adalah asingnya masih jualan ya, asingnya masih jualan di ISAT. Tapi walaupun asingnya jualan, ini dominasi jualnya didominasi oleh buyer ya, 67% buy at over, 67% buy at over atau hajar kanan. Baik, kita cek Excel. Ini komunikasi juga weekly ya. Excel daily-nya teman-teman. Ini Excel bagus sekali. Teman-teman tentu ingat ya, ini saya bahas Excel di 2080-an ya kemarin. Saya bahas di 3 video sebelumnya. Beneran rebound hari ini dan reboundnya lumayan banget ya, 2080 sampai 2400-an, 2430 teman-teman. Excel walaupun asingnya masih belum dominan, jadi sebenarnya tidak jadi catatan, tidak jadi ini ya keharusan kalau asingnya net buy pasti naik, enggak, karena bisa juga asingnya net sell dia turun, bisa juga terjadi di Excel ya, karena ada domestic buyer juga. Di sekitar sesi 2 digas naik ya dengan dominasi 63% di Excelcom, Excel Axiata maksudnya. Oke, kemudian kita lanjutkan Astra Internasional teman-teman. Astra Internasional ya, Astra Internasional ini dicatat aja dulu, ada percobaan rebound dari dasar ya. Asingnya memang masih belum terbentuk, tapi setidaknya kemarin 2-3 hari bursa lalu ada selling climax cukup besar. Apakah akan lanjut? Kita cek beberapa hari dengan dominasi buyer, sellernya ya. ICI dominan buyernya cukup terasa 57%. Oke, baik, kemudian adalah SSIA, kita cek. SSIA teman-teman dia melanjutkan reboundnya kemarin ya. Ya kita lihat aja dulu, dia rebound dari retracementnya dia untuk SSIA. Sayang asingnya masih jualan. Kita cek SSIA. Nah ini dominan sellernya masih kuat ya, sellernya masih mendominasi. Oke, baik, kita cek MAPA ya. MAPA ini adalah rebound dari retracementnya, koreksi 61,8, 50 dan targetnya memang di 1025 hampir untuk MAPA, namun asingnya justru malah keluar besar hari ini. Oke teman-teman, masih ingat bahwa TPIA perlu koreksi retracement. Memang benar dia koreksi atau retracement, namun koreksinya sangat tipis. Hanya di 6930-an langsung gas 7430 ya. Dalam beberapa hari sudah sampai di situ lagi. Untuk TPIA memang asingnya masih masuk. TPIA asingnya masih masuk terus. Hari ini volumenya juga cukup besar, all time high ya. Oke. TPIA luar biasa, saya belum masuk, pengen masuk tapi masih belum, nanti aja. Tunggu koreksi aja ya. TPIA oke, dominan bayaran memang kuat ya.
62% hajar kanan di TPIA. Untuk brand memang terkena UMA ya, jadi memang dia akan koreksi dulu biasanya. Saya masih belum punya, sudah saya jual. Kita akan pantau terus. Menarik untuk memantau pergerakan ini barang ya. Brand koreksi dengan volume kecil dan asingnya masih masuk terus. Ketika koreksi ini asingnya juga menunggu tidak masuk ya. Di brand asingnya juga nggak masuk. Ini terlihat dominan penjual aja ya, 61%. Oke, baik teman-teman, bisa perhatikan beberapa saham yang masih bagus. Ada ACES, tapi ini memang sudah dekat-dekat resistan ya. ACES dekat-dekat resistan sudah, asingnya masih masuk terus ya untuk ACES. Terus bisa diperhatikan beberapa saham yang rebound dari dasar, berlanjut ya, TBIG ya. Kemudian TOWR, TBIG, kemudian TOWR ya. Bisa diperhatikan. Terus kemudian ada, saya campur ya ini, BFIN. BFIN juga bisa diperhatikan, rebound dari dasar. Oke, terus kemudian campuran nih beberapa saham energi, metal ya. Harum melanjutkan kenaikannya 2 hari ini sudah teman-teman. Oke, Harum ini oke bagus ya. Jadi koreksinya kemarin memang dia sampai 61,8 retracement, rebound minimal ke 1391. Hampir untuk Harum energi. Kita cek asingnya masih solid masuk ya di Harum, udah 3 hari. Nah terus kemarin teman-teman itu sebenarnya saya nge-screen dapat KKGI kemarin, tapi nggak saya bahas karena dia cenderung kecil dan downtrend ya. Tapi ternyata hari ini lanjut naik, volumenya juga kecil, jadi saya bahas sekilas saja. Terus beberapa saham-saham metal hari ini memang naik, namun closingnya turun ya, wajar karena memang saham-saham metal yang saat ini bergerak ini adalah secara tren masih pada downtrend ya. Jadi ketika naik dia akan ketemu resistan volumenya. Seperti MBMA ya. Ini naik juga koreksi lagi hari ini. Kemudian NCKL naik juga koreksi lagi ya. TINS juga naik koreksi begitu. Kemudian ada INCO pun sama ya. Mengalami tekanan juga. Kita cek Antam pun sama, Antam memang masih mengalami koreksi dalam beberapa hari ini, retracement belum mampu balik lagi. Oke teman-teman, bisa diperhatikan hari ini saham yang tiba-tiba naik kencang ada Bumi ya. Kita cek Bumi, saya ngasihnya net sell ya. Kemudian bisa dipantau, biasanya kalau Bumi berkah adalah energi mega persada. Tadi sempat naik tapi terkoreksi ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Jadi Big Four Banking memang sudah mulai berkurang tekanannya. Big Four Banking memang tekanannya sudah mulai berkurang. Dan ketika nomor 1 leader market cap-nya, ada BCA, dia bergerak. Dan juga dibantu TPIA, BMRI dan MMN membuat ISG-nya hari ini bahkan bisa sampai naik 1%. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Return Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.